Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihil mu'minin bibi'tsatir rasulis shadiqil amin fa akhrajahum bihi minadh dhulumatil jahli wal kufri ila nuril ilmi wal yaqin wa akhbarahum ala lisanihi bima kana wa ma yakun faman amana bihi wa bima jaa bihi fahuwa minal muhtadin wa man kana fi raibin mimma sahha anhu fahuwa minad dallin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi taraka ummatahu ala manhajil wadihil mustabin amma ba'd. Para jamaah sekalian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Khadijah ini di Makassar. Sudian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita untuk selalu beribadah, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita selalu bersemangat dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita dipertemukan dalam keadaan iman. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita sekalian. Pada malam ini insyaallah kita akan membahas tentang jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka jahanam. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat berharga yang telah dijelaskan oleh para ulama. Bagaimana pertanggungjawaban orang tua terhadap anak-anaknya, putra-putrinya. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus senantiasa mempersiapkan diri dalam mendidik putra-putrinya sebelum kita menyesal di dunia ini dan menyesal yang terbesar ketika kita berhadapan dengan Allah pada hari kiamat. Perlu diketahui bahwa metode mendidik anak-anak termasuk urusan yang paling penting yang harus mendapatkan prioritas yang lebih hebat dibandingkan dengan urusan-urusan yang lainnya. Kenapa? Karena anak kita ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengurus anak, memperhatikan anak itu lebih besar perhatian kita dibandingkan dengan pekerjaan kita. Perhatian kita terhadap pendidikan keselamatan putra-putri kita jauh lebih hebat dibandingkan dengan perhatian kita terhadap usaha kita, bisnis kita. Kita sukses dalam usaha bisnis, kita tidak akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang lebih hebat dibandingkan dengan pertanggungjawaban kita terhadap anak-anak kita, putra-putri kita. Karena ada saudara-saudara kita ketika mereka mengurus usaha mereka, bisnis mereka, lupa terhadap pendidikan anaknya. Anaknya menjadi
terbelakang dalam pendidikan akhirat mereka. Orang tua banyak memikirkan bagaimana mencari rezeki, tetapi tidak pernah memikirkan bagaimana keselamatan putra-putri saya. Tidak pernah berpikir, mampukah saya mempertanggungjawabkan rezeki yang Allah berikan kepada saya ini berupa anak atau tidak nanti pada hari kiamat. Mampukah saya menjadi orang tua yang selamat dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, atau termasuk orang tua yang celaka? Anak merupakan amanah di tangan kedua orang tuanya. Anak ini adalah amanah. Jadi bukan hanya sekedar kita menikah punya anak lalu kita bangga punya anak, bukan hanya sekedar itu saja. Kita punya anak kita bangga, tetapi ada sesuatu yang lebih hebat daripada itu, yang merupakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua orang tua sebagai penanggung jawab terhadap anak-anaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan inilah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin dan muslimat. Tak usah kita berbicara dengan orang-orang kafir, mereka tidak ada pendidikan terhadap anak mereka tentang akhirat mereka, tidak ada. Tetapi kita sebagai seorang muslim, kita harus mengakui bahwa ini adalah amanah, dan saya akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang anak ini. Anak ini lahir, hatinya yang masih bersih merupakan permata yang sangat indah bagi kedua orang tua, yang mana hatinya ini sangat murni, sangat bersih, yang belum diukir oleh ukiran-ukiran lainnya. Artinya hati seorang anak ketika lahir bersih. Orang tuanya lah yang akan membentuk karakter hati anak tersebut. Apakah anaknya ini diukir menjadi anak soleh atau soleha, atau diukir hati anak ini yang merupakan amanah, diukir dengan kecintaan yang sangat mendalam terhadap urusan dunia, dan tidak ada kecintaan terhadap akhirat, terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga banyak orang tua tidak menyadari dirinya bahwa ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari kiamat, sehingga mereka mengukir hati anaknya dengan urusan-urusan dunia. Bukan berarti tidak boleh kita mengajarkan anak kita terhadap masalah dunia, tidak. Tetap kita harus mengajarkan anak kita tentang masalah dunia, tetapi masalah akhirat itu jauh lebih penting. Kita harus mengajarkan kepada putra-putri kita untuk melepaskan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena anak ini ketika kita mengukir hatinya, dia menerima. Karena belum ada ukiran sebelumnya. Kita mengukir hatinya dengan dunia, atau kita mengukir hatinya dengan dunia akhirat, tergantung dari orang tuanya. Karena anak ini akan menyerap semua apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, pernah berkata, "Addibu ibnaka fa innaka mas'ulun anhu." Didiklah anak-anak kalian, karena kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Madza addabtahu wa madza 'allamtahu. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran mereka. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tentang pendidikan dan pengajaran anak-anak kalian. Oleh sebab itu,
Pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama menyadari diri kita bahwa kita ini adalah sudah orang tua, punya tanggung jawab. Mampukah kita mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Allah pada hari kiamat? Dan ini pertanyaan yang harus dipahami oleh orang tua. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menghabarkan kepada hamba-hambanya bahwa jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian, menunjukkan bahwa kita akan ditanya oleh Allah tentang keluarga kita, tentang istri kita, anak kita, karena itu ada di bawah tanggung jawab kita sekalian. Wa quduhan nar wal hijarah, di mana neraka jahanam ini bahan bakarnya adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghilazun syidad, yang mana penjaganya adalah malaikat-malaikat yang sangat kuat dan keras. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka jahanam. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, adibuhum wa 'allimuhumul khaira, ajarkanlah kepada mereka tentang adab-adab dan ajarkanlah kepada mereka tentang kebaikan. Orang tua harus berusaha mengajarkan kepada anak-anaknya tentang pendidikan agama, tentang yang lainnya. Orang tua harus mengajarkan kepada anak-anaknya tentang masalah akhirat. Kalau tidak, kita akan menjadi masalah pada hari kiamat. Karena berapa banyak manusia pada zaman sekarang ini, kita bisa melihat kenyataan yang ada di tengah-tengah kita. Apakah pada pribadi kita, atau dalam keluarga kita, atau dalam masyarakat kita, berapa banyak manusia, orang tua dari kalangan kaum muslimin dan muslimat, mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada putra-putrinya. Mereka memberikan pendidikan yang terbaik dalam masalah dunia anak-anaknya, putra-putrinya. Namun mereka tidak memberikan pelajaran tentang akhirat. Kalau memberikan pelajaran matematika, bahasa Inggris, kimia, dan pelajaran-pelajaran lainnya tentang masalah urusan dunia, berapapun biaya yang dikeluarkan dia siap. Namun apabila pendidikan anak mereka, mereka ingin mengukir hati anak mereka, putra-putri mereka dengan akhirat, mereka berpikir untuk mengeluarkan harta, mereka berpikir untuk mengeluarkan duit. Sementara hal inilah yang akan menjadi kebaikan bagi dia. Kemudian juga berkata Ali bin Abi Thalha dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dia berkata, i'malu bi ta'atillah, beramallah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqu ma'asillah, dan berhati-hatilah dari berbuat maksiat kepada Allah. Wa'muru ahlikum bidzikr, dan perintahkanlah keluargamu untuk berzikir.
yunjikumullahu minan nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kamu dari neraka jahanam. Ayat ini apabila kita memperhatikan dengan baik, maka akan memberikan rasa takut di dalam jiwa kita. Kalau kita termasuk orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah, tanggung jawab oleh Allah, namun kita tidak sanggup untuk memberikan pertanggungjawaban yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ada beberapa yang dijelaskan oleh para ulama tentang bagaimana mendidik anak-anak kita. Apa yang harus kita lakukan terhadap pendidikan anak-anak kita. Orang tua harus mempelajari apa yang harus saya ajarkan terhadap putra-putri saya, sehingga saya mampu melepaskan tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mampu mempertanggungjawabkan hal ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata ulama, kita ajarkan kepada mereka al-aqidatu as-sahihah, akidah yang benar. Kita ajarkan kepada putra-putri kita tentang masalah akidah. Bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah, mendidik para sahabatnya. Yang pertama kali dididik adalah bagaimana menanamkan akidah yang benar di dalam hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat ketika tertanam akidah yang benar dalam hati mereka, maka terjadilah kekuatan yang sangat besar di dalam pribadi setiap para sahabat, sehingga seluruh manusia, musuh-musuh Allah, takut kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kekuatan akidah yang ada dalam jiwanya. Kita ajarkan akidah kepada anak-anak kita. Orang tua punya peran yang sangat penting. Kalau tidak, berikan seorang guru yang bisa mengajarkan anak-anak kita tentang masalah akidah. Kalau kita tidak sanggup mengajarkan mereka, itulah sebabnya perlu adanya taklim. Orang tua harus belajar tentang masalah akidah, sehingga dialah yang akan mengajarkan akidah yang benar ke dalam hati putra-putrinya. Ini harus ada pada pribadi orang tua. Rajin belajar, karena kita mungkin tidak termasuk anak-anak keluaran pesantren atau tidak pernah belajar tentang masalah akidah yang benar. Untuk menjadi orang tua yang baik, yang bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rajin ikut ngaji, sehingga tahu, oh ini akidah yang benar yang harus saya tanamkan dalam hati putra-putri saya, yang saya harus ukir di dalam hati anak-anak saya. Kalau kita tidak tahu tentang masalah ini, bagaimana mungkin kita akan menanamkan atau mengukir ke dalam hati anak kita dengan baik, kalau kita sendiri tidak tahu? Oleh sebab itu harus ada semangat. Orang tua harus punya semangat, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Berapa banyak saudara-saudara kita meninggal dunia. Ada yang meninggal karena COVID, ada yang meninggal dengan tiba-tiba karena sakit, ada yang meninggal tiba-tiba tanpa ada sakit. Mampukah kita menjadi orang tua yang bisa mempertanggungjawabkan semuanya ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Pernah kita menyadari hal ini? Pernah kita berpikir sejenak tentang masalah ini, bahwasanya kita akan menjadi orang tua yang sanggup mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Pernahkah terbetik dalam hati kita, saya akan sanggup mempertanggungjawabkan amanah yang Allah berikan kepada saya berupa anak pada hari kiamat? Ini adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat berat, yang harus dipahami oleh setiap umat, setiap pribadi seorang muslim.
Tanamkan dalam hati anak-anak kita tarbiyah akidah. Jangan ditanamkan dalam hati anak-anak kita tentang masalah hantu. Anak kita ditakut-takuti sehingga anak kita terukir dalam jiwanya, kalau mau ke WC ada setan, kalau mau keluar rumah nanti malam-malam ada jin, kalau mau ini semuanya serba takut. Anak-anaknya ditakut-takuti sehingga anaknya mau kemana saja takut. Sehingga banyak anak-anak kita di dalam rumahnya mau ke dapur saja takut. Masih kecil mau ke WC takut. Kenapa? Karena orang tuanya mengajarkan, nanti masuk situ ada jin, ntar ada hantu, ntar ada setan. Sehingga anak ini akidahnya membuat selalu takut setiap saat. Makanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak di zaman dahulu di kalangan para sahabat, mereka keluar dari rumahnya di malam hari umur 6 tahun tidak ada rasa takut. Kenapa? Orang tuanya tidak pernah mengajarkan tentang, iya kalau kamu keluar nanti di sana gelap-gelap ya ada jin, ya. Sehingga tidak takut. Kalau kita sekarang ini orang tuanya sudah mengajarkan tentang masalah ditakut-takuti dengan jin atau setan atau kuntilanak dan lain sebagainya. Diajarkan model-modelnya, disuruh nonton film yang menakutkan. Inilah yang membuat hatinya tidak terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada anak-anak kita tentang tauhid uluhiyah, bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang disembah. Ajarkan kepada anak-anak kita tentang tauhid rububiyah, bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, hanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan. Sehingga anak ini selalu yakin, orang tua saya mengajarkan yang memberikan rezeki adalah Allah, yang menyelamatkan adalah Allah, yang menghidupkan mematikan adalah Allah, yang berhak disembah adalah Allah. Ajarkan kepada putra-putri kita. Karena akidah ini merupakan makanan ruh. Kalau ruh tidak memiliki makanan, maka ruh ini akan menjadi lemah. Ruh ini akan menjadi sakit. Sebagaimana tubuh kita apabila tidak makan maka akan menjadi lemah. Tubuh kita akan menjadi rusak. Demikian juga akidah yang benar. Demikian juga hati ini apabila diisi dengan akidah, diisi dengan keimanan, maka hati ini akan menjadi kuat, hati ini akan menjadi segar, hati ini yang menjadi pemberani. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mengajarkan anak-anak kita, putra-putri kita tentang akidah yang benar. Orang tua wajib mengajarkan, bukan sunnah. Wajib mengajarkan kepada putra-putrinya tentang masalah akidah yang benar. Apabila tidak, maka kita akan menjadi orang yang hancur nanti pada hari kemudian. Kemudian kita mengajarkan tentang masalah akidah kepada putra-putri kita. Kita mengajarkan tentang masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhkan anak kita dari kesyirikan. Jauhkan anak kita dari bentuk-bentuk kesyirikan. Jangan menaruh gelang atau jimat di tangan anak-anak kita, atau di leher anak kita, atau di pinggang anak kita, atau di kaki mereka. Jangan. Karena nanti anak ini akan percaya bahwa ini akan menyelamatkan saya dari penyakit atau mara bahaya. Jangan kita mendekatkan anak kita ke dalam bentuk kesyirikan. Karena apabila kita meletakkan gelang, jimat, atau apa namanya, kalau meletakkan di tangan atau di ini, tamimah, dalam bahasa Arabnya tamimah.
maka ini akan membuat anak ini tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya tidak bertawakal kepada Allah, anaknya pun tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ajarkan kepada anak kita tentang masalah akidah yang benar, tentang keimanan. Jauhkan dia dari bentuk-bentuk kesyirikan. Karena ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menanamkan ke dalam hati anak-anaknya mulai dari kecil, membiasakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak membiasakan para sahabat putra-putrinya untuk menanamkan atau mengajarkan, memberitahukan tentang tamimah ke dalam hati putra-putrinya. Ummu Sulaim, salah seorang sahabiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia masuk Islam, dia punya anak yang namanya Anas bin Malik. Ketika dia sudah masuk Islam, kokoh hatinya dengan Islam, dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengajak anaknya Anas untuk masuk ke dalam Islam. Akhirnya pun diajarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka bapaknya, suaminya Ummu Sulaim ini, dia berkata kepada istrinya, la tufsidi ala ibni, janganlah engkau merusak anak-anakku, ya. Jadi suaminya berkata, jangan engkau merusak anakku dengan menanamkan akidah ke dalam hati putraku. Namun Allah Subhanahu wa taala menginginkan hidayah kepada anaknya Anas bin Malik sehingga dia berkhidmah untuk Islam dan kaum muslimin. Demikian juga orang tua pada zaman sekarang ini, terkadang kita melihat ada suami istri bertolak belakang. Seorang istri dia banyak berbuat dosa dan maksiat. Seorang suami dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suaminya ingin mengajarkan putra-putrinya ke arah yang benar, maka istrinya yang selalu menghalangi, yang selalu menghambat perjuangan suaminya untuk mengajarkan pendidikan agama terhadap anaknya. Dan sebaliknya juga demikian, ada seorang istri yang dia semangat tentang Islam, dia ingin berjuang tentang Islam, suaminya dia menghalangi untuk belajar tentang masalah Islam. Istrinya ingin anaknya ini menjadi anak yang soleh dan soleha, ingin mendapatkan pendidikan agama yang benar, ingin melepaskan tanggung jawab dia nanti pada hari kiamat. Namun suaminya lah yang menghalangi dia untuk melaksanakan kebaikan terhadap anak-anaknya. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain disebutkan bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu tentang beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala menjagamu. Ini pendidikan orang tua terhadap anaknya. Wahai anakku, jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Sehingga anak mengerti, paham, dari kecil diajarkan, engkau menjaga Allah, maka Allah menjagamu. Artinya engkau menjaga hukum-hukum Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Nah, ini akidah, keimanan. Apabila engkau minta kepada Allah. Apabila engkau minta, jangan pergi ke kuburan. Apabila engkau minta, jangan pergi ke sebuah pohon. Apabila engkau meminta, jangan minta kepada sebuah gunung. Idza sa'alta fas'alillah.
Bila engkau minta, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila engkau meminta perlindungan, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada gangguan bayang-bayang dalam jiwamu, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila engkau diganggu oleh jin, minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Jangan meminta kepada dukun. Jangan berbuat syirik. Ini pengajaran orang tua terhadap anaknya, sehingga anaknya tahu, oh kalau kita meminta, minta kepada Allah. Bila kita mohon perlindungan, maka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan meminta perlindungan kepada makhluk-makhluk yang lemah. Dan juga kita mengajarkan kepada anak-anak kita, wa'lam annal ummah la istama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Seandainya umat ini berkumpul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka itu tidak akan bisa bermanfaat kepadamu kecuali sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah keimanan. Seandainya manusia ingin memberikan manfaat kepadamu, wahai anakku, tetapi Allah tidak menginginkan, maka itu tidak akan bisa terjadi kecuali sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya umat ini berkumpul untuk memberikan mudarat, ingin menghancurkan kepada kamu, niscaya mereka tidak akan sanggup melakukan itu kecuali apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah akidah, masalah keimanan. Ajarkan kepada putra-putri kita tentang masalah ini. Kalau seorang orang tua mengajarkan kepada putra-putrinya tentang masalah akhirat, masalah akidah, ketahuilah dan yakinlah bahwa dunia itu akan ikut kepada anak-anak kita. Dunia akan ikut. Siapa yang belajar tentang masalah agama Allah, siapa yang hatinya cenderung kepada akhirat, siapa yang hatinya diukir oleh akidah yang benar, keimanan yang benar, maka dunia akan ikut. Tetapi barang siapa yang mengukir hati putra-putrinya dengan dunia semata, maka akhirat akan menjauh dari anak itu. Allah Subhanahu wa taala akan menjauh dari anak itu, yang kita akan menjadi orang tua yang terhina, tersiksa di hadapan Allah pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, jadi tadi kita yang diajarkan anak-anak kita adalah masalah akidah, mencakup di dalamnya masalah keimanan. Kemudian mencakup di dalamnya membiasakan anak kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kepada anak-anak kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik, sehingga anak kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kepada anak-anak kita bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Ajarkan kepada anak-anak kita bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada anak-anak kita bahwa Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya tentang masalah kebaikan, tentang masalah akhlak, sehingga anak kita tertanam dalam jiwanya, pikirannya, oh Nabi Muhammad itu adalah sesuatu yang mulia, adalah makhluk yang sangat mulia, makhluk yang sangat diagungkan. Tanamkan dalam hati anak-anak kita dari kecil mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti kalau sudah besar dia sudah terbiasa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga membiasakan kita mengajarkan kepada anak-anak kita beriman kepada para malaikat. Ajarkan kepada anak kita tentang masalah bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu adalah makhluk gaib yang tidak bisa kita lihat. Dan malaikat ini adalah makhluk yang tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini adalah makhluk yang senantiasa tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa ada malaikat yang selalu menjaga kita.
Masya Allah. Kalau masih kecil, anak kita masih muda, masih kecil, umur 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun, dia meyakini bahwa ada malaikat yang selalu menjaga dia. Dia ingin berdusta, dia tahu ada malaikat yang mencatat. Ingin mencuri, dia tahu bahwasanya ada malaikat yang menjaga dia. Karena orang tuanya mengajarkan kepadanya, ada malaikat. Ketika kita ingin mengambil barang orang lain, ada malaikat yang menjaga, mencatat. Oh, anakku ini mencuri, mengambil barang orang lain. Oh, anakku ini mendusta, ada malaikat yang mencatat. Tertanam dalam jiwanya keimanan tentang malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dalam diri anak kita tentang masalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Tariq ayat 4, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Bahwasanya setiap jiwa itu ada yang menjaga dari malaikat. Setiap manusia, setiap pribadi manusia ada yang menjaga dia dari kalangan malaikat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Di surah Qaf ayat 18. Apa yang kita ucapkan wahai anakku, apa yang kita ucapkan dari perkataan ini, kecuali ada malaikat raqib dan atid yang mencatat. Ini keimanan yang kita tanamkan dalam hati anak-anak kita, bahwa apa yang kita ucapkan ini itu ada malaikat yang menjaga. Masya Allah. Kalau orang tua mampu mengajarkan hal ini, insya Allah kita bebas pada hari kiamat. Kita bebas. Kita beramal soleh, kita berbuat baik, karena kita nanti ingin berbahagia, ingin jaya, ingin mulia pada hari kiamat. Kalau kita ingin mulia, ingin jaya, ingin bahagia, ingin sukses pada hari kiamat, mulai hari ini ajarkan tentang kebaikan, ajarkan tentang pendidikan agama, tanamkan dalam hati anak-anak kita, ukir dalam hati putra-putri kita tentang masalah akidah yang benar, keimanan yang benar, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kepada anak-anak kita tentang beriman kepada para malaikat. Pernah kita mengajarkan kepada anak-anak kita, wahai anakku, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Qaf ayat 18, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Pernah kita mengajarkan hal ini kepada anak-anak kita, putra-putri kita, wahai anakku, apa saja engkau ucapkan itu ada yang mencatat dari kalangan malaikat raqib dan atid. Pernah kita mengajarkan kepada putra-putri kita, surah At-Tariq ayat 4, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setiap jiwa itu ada yang menjaga kita dari kalangan malaikat. Kalau ini pernah kita ajarkan, maka kita bersyukur kepada Allah. Tetapi apabila tidak pernah kita mengajarkan hal ini, maka berarti tidak kita berusaha untuk mengajarkan tentang masalah keimanan, tentang masalah akidah yang benar ke dalam hati anak-anak kita. Kemudian kita mengajarkan kepada anak kita beriman kepada takdir. Ya, kita ajarkan kepada putra-putri kita tentang masalah takdir. Bahwasanya wahai anakku, seandainya anak kita jatuh, ya, kita berkata yang baik. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau kita berkata semua ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berkata ya, rasain. Ya. Bukan akidah yang kita tanamkan dalam hati anak kita, tapi tanamkan dalam hati kita, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang menimpa, musibah yang menimpa kita kecuali apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kayaknya biasa. Ketika ada anak kita seumpama dia jatuh, ya, apa yang kita katakan kepada anak-anak kita sebagai tanda kita tidak mempertanggungjawabkan anak-anak kita tentang masalah akidah yang benar, keimanan yang benar? Rasain, sudah dibilangin
tidak mau, rasain. Ya. Sebenarnya ini adalah kalimat yang tidak pantas. Ya. Kita mengatakan kepada anak-anak kita, semua yang engkau lakukan, lalu engkau terjatuh atau engkau sakit, maka semuanya itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita ajarkan pada putra-putri kita tentang masalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah masuk. Sebelum masuk waktu apa azan dulu, kemudian mau dilanjut? Tergantung bagaimana. Atau sholat dulu. Sholat dulu ya. Ayo. Sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaatnya, dan insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Iya. Hah? Sudah masuk? Lagi 5 menit? Iya. Ya, kita lanjut kalau belum masuk waktu. Kemudian yang kedua, kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang masalah ibadah. Setelah kita mengajarkan kepada anak-anak kita, putra-putri kita masalah akidah yang benar, kita tanamkan akidah yang benar dalam hati anak-anak kita, kita ajarkan tentang masalah ibadah. Siapa yang harus kita sembah? Bagaimana cara beribadah? Kita harus mengajarkan, karena ini tanggung jawab orang tua. Ya. Tanggung jawab orang tua. Bagaimana mengajarkan putra-putrinya bagaimana cara beribadah kepada Allah. Dan ini juga bagaimana kita mengajarkan kepada putra-putri kita bagaimana beribadah kepada Allah kalau orang tua tidak paham. Oleh karena itu orang tua harus selalu semangat dalam belajar. Selalu semangat. Sehebat apapun kita dalam bekerja, sesibuk apapun kita dalam urusan dunia kita, harus ada waktu bagi kita untuk belajar agama. Tak usah masuk pondok pesantren, tidak mungkin. Ada pengajian, kita hadir. Di Masjid Khadijah ini ada pengajian, kita hadir sebagai tambahan ilmu bagi kita. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan diri kita, dan kita akan mengajarkan kepada keturunan kita, putra-putri kita, dalam rangka menyelamatkan diri kita di hadapan Allah pada hari kiamat. Bagaimana anak ini agar dia tahu bagaimana cara sholat, bagaimana tata cara sholat, apa bacaan-bacaan sholat. Ajarkan kepada putra-putri kita. Bukan Pak Ustadz disuruh mengajarkan dia, orang tua. Ya. Bukan Pak Ustadz, Ustadz ajarkan anak saya. Itu belakangan. Orang tua pertama kali. Para sahabat Nabi SAW, dia sibuk dengan dunia, tapi tidak pernah datang kepada sahabat yang lainnya, wahai sahabatku, ajarkan putraku, ajarkan putriku tentang masalah ibadah. Tidak. Setiap sahabat mengajarkan putrinya. Kenapa? Karena semua sahabat belajar kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Dia menjadi seorang pedagang, dia juga belajar kepada Nabi SAW. Dia meluangkan waktu untuk belajar kepada Nabi SAW, sehingga dia mengajarkan kepada putranya. Nah, kalau zaman sekarang ini kita juga sibuk, jangan lupa dengan ilmu. Jangan lupa manfaatkan waktunya sedikit. Ya, seumpama ini antara maghrib dan isya, kita mendengarkan nasihat, mudah-mudahan manfaat. Ya. Ada manfaatnya. Jangan 1 pekan 7 hari tidak ada ibadah menuntut ilmu, tidak ada kesempatan duduk untuk mendengarkan. Padahal ini adalah kebaikan buat kita dan kebaikan untuk keluarga kita. Dan inilah yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Banyak sekali terjadi. Mereka tidak mau, ingin mendengar, padahal ingin masuk surga. Ya. Kalau kaum muslimin ditanya, apa kalian ingin masuk surga? Mau. Tapi di anaknya diajarkan joget, anaknya diajarkan lagu-lagu dangdut atau pop. Bagaimana mungkin kita akan melepaskan tanggung jawab kita di hadapan Allah pada hari kiamat? Tidak mungkin. Tidak mungkin kita akan selamat.
Kalau mau kita belajar, kemudian kita ajarkan. Bukan berarti kalau kita sudah menuntut ilmu, duduk di masjid antara maghrib dan isya, tidak boleh mencari dunia, tidak boleh bisnis. Bukan. Bisnis jalan, tapi ilmu juga jalan. Ya. Semuanya harus ada. Sudah. Sampai sini insyaallah kita lanjutkan setelah salat isya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.